Kalau bukti dijaga, tentunya ditambah dengan makna yang dia pahami dan dia yakini, betul-betul dia ridho dengan Allah sebagai Tuhannya. Ridho Islam itu sebagai agama, ridho Muhammad itu sebagai Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu kita disampaikan oleh Romo Kiai Muzairul Perhampitan seperti itu. Kata beliau, orang yang mengamalkan ini, itu insya Allah ini tanda-tanda orang ini husnul khotimah. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Kalau pagi dia baca subuh Raditu billahi rabba wa bil islam dinina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jam 12 siang meninggal dia, dijamin itu mati husnul khotimah. Berdasarkan hadis karena haqqan 'ala Allah ayyudiyahu yaumul qiyamah. Wajib Allah beri orang yang mengucapkan ini 3 kali pagi, 3 kali sore. Kalau sore seperti ini mati mungkin tengah malam nanti, maka matinya mati husnul khotimah. Karena dia mengungkapkan 3 ini dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Nah, begitulah dasarnya amalan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ridho. Itu kalau orang ridho, dia akan tidak ada iktiraf, tidak ada rasa protes, tidak ada rasa tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengaku aku ridho Allah Subhanahu, dia sudah bukti ridho itu pasrah dengan apapun yang Allah tetapkan kepada dia sebagai Tuhannya. Jangan sampai ada pengingkaran apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu riwayat lain hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anallahu la ilaha illa ana, faman lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ni'mati wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwani." Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku," kata Allah. Maka barang siapa yang dia tidak bersabar dengan ujian yang kuberikan, tidak bersyukur dengan nikmat yang kuanugerahkan, dan tidak ridho dengan qada keputusanku, takdirku, maka cari Tuhan selain aku. Jangan bertuhan dengan aku. Nah, sedangkan orang yang mengucapkan roh itu bilang itu dia sudah ikrar bahwasanya dia mengakui Allah sebagai Tuhan dia ridho. Pokoknya pasrah sudah. Allah itu ridho, Allah Tuhan saya ridho dengan Allah sebagai Tuhan saya. Nah, buktinya dia harus juga ridho dengan apa-apa diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ketujuh yang disebutkan Imam Ghazali, seorang hamba ketika dia berhubungan, bermuamalah, bersuhbah dengan Allah, tidak boleh ada di hatinya pengingkaran, ada rasa protes sedikit saja terhadap putusan-putusan Allah, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah Ad-Daqaq, dia mengatakan, "Laisa ridha an la yuhissa bil bala, innama ridha an la ya'tarida 'ala al-hukm wal qada." Ridha itu bukan berarti orang yang tidak merasakan sakitnya musibah, tidak. Dia merasakan pedihnya bala itu, merasakan ujian dari Allah itu, merasakan susahnya bala itu, dia merasakan. Orang yang ridho itu bukan berarti dia merasa, jika merasa ada rasa sakitnya banget, tidak. Dia merasakan, tetapi kata Imam Abu Hanifah Ad-Daqaq, "Inna ridho alla ya'taridu 'ala al-hukmi wal qada" adalah orang yang tidak pernah mengingkari, tidak pernah membantah, tidak pernah protes atas keputusan dan ketetapan Allah. Itulah orang yang dikatakan ridho. Itulah ridho yang sebenarnya. Bukan berarti ridho itu dia tidak merasakan sakit atas ujian, tidak. Ataupun dia tidak pernah diuji oleh Allah, tidak. Ada sebuah hikayat dari Syekh Afifuddin Az-Zahid. Annahu kana bi Misr. Syekh Afifuddin Az-Zahid ini berada di Mesir. Fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdad min qatl Tatar ahlakaha fa ankara. Nah, ini sama yang dialami kita saat ini. Syekh Afifuddin ini berada di Mesir. Berada di Mesir, dapat informasi kabar bangsa Tatar, bangsa Mongol meluluhlantahkan orang-orang Baghdad, kerajaan Baghdad, dinasti Abbasiyah yang sudah berdiri 500 tahun. Ini titik kehancuran dinasti Abbasiyah ini dihancurkan oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol. Genghis Khan
bangsa Mongol itu luar biasa terkenal di Islam itu. Kalau sudah menghancurkan satu negara itu betul-betul habis-habisan, jutaan nyawa sudah melayang dengan perlakuan bangsa Mongol ini. Dan salah satunya keruntuhan dinasti Abbasiyah itu sebab bangsa Mongol ini datang ke Baghdad. Di situ mereka ini, bangsa Mongol ini, bukan hanya meluluhkan bangunan, membunuh anak-anak kecil, membunuh perempuan, membunuh laki-laki dewasa, tetapi peradaban Islam berupa keilmuan itu juga dihancurkan. Perpustakaan yang begitu besar itu dibuang sama mereka semuanya, dibuang ke laut, di sungai Tigris. Sungai Tigris itu sama dengan sungai ini, kedalamannya kurang lebih 10 meter. Itu dibuang semua perpustakaan perbendaharaan ilmu umat Islam yang di Baghdad, dinasti Abbasiyah ketika itu. Saking banyaknya, itu sungai itu sudah menjadi hitam karena larut tinta-tintanya itu larut dengan air itu. Bagaimana banyaknya itu? Saking banyak juga bisa dijadikan sebagai jembatan penyeberang. Allahu Akbar, betul-betul habis total itu. Perpustakaan umat Islam yang ribuan, ratusan ribu itu habis dibuat oleh bangsa Mongol itu. Masya Allah, karena memang ulama dahulu itu menghobi urusan tulis-tulis ini, memang suka gitu. Ada ulama namanya yang paling terkenal ahli penulis itu Imam Tabari, yang kita sering dengar tafsir Imam Tabari. Setiap hari itu mesti menulis minimal 40 lembar. 40 lembar, bukan 40 halaman, 40 lembar. Mesti beliau menyusun satu karya tulisan. Imam Tabari itu ratusan ribu lembar karya beliau. Termasuk itu tenggelam sudah, ya Allah, habis. Maka Syekh Habibuddin ini itu agak ingkar, agak sanksinya di mana? Bila mengatakan ya Allah, kaifa hadza wa fihimul anfal wa man dzaba. Bagaimana ini? Ya Allah, di sana itu di Baghdad itu terdapat anak-anak kecil yang tidak berdosa mati dibabat sama orang-orang Mongol gitu. Bagaimana ini? Semacam kurang terima. Ya kalau sekarang ini ada namanya yang terjadi ya di Palestina gitu. Kalau lihat bagaimana keadaan anak-anak Palestina, ya Allah, lepas kepalanya dibom sama orang-orang yang terlaknat itu. Nah kalau mengikuti perasaannya seperti Syekh Habibuddin ini ada ingkar itu. Ya Allah, yang terbunuh ini orang-orang yang punya dosa, anak-anak kecil. Bagaimana ini? Para bin mana, maka di dalam mimpi Syekh Habibuddin Az-Zahid ini mimpi rajulan, seorang laki-laki biyadihi kitabun, yang mana sedang memegang kitab, memegang sebuah kitab. Fa'idza fi baitan, ternyata di dalam kitab itu ada dua bait syair. Bunyinya Jamil intirada faman aqla wal hukmu fi harakatil falak wa la tasalillah an fi'li faman khada rujjat qatil falak. Tinggalkan sikap tidak terima terhadap keputusan Allah, karena itu bukan urusan. Jangan ada keingkaran atas apapun yang Allah buat terhadap hamba-hambanya. Jangan menghukumi terhadap sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kamu sudah tinggalkan itu. Rasa protes, rasa tidak terima itu tinggalkan. Maka kita tidak boleh protes apa yang terjadi di Palestina kepada Allah, tidak boleh. Hakikatnya Allah itu yang punya. Pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada hukum syariat bagaimana menyikapi, bagaimana kalau saudara muslim tersakiti, umat Islam juga merasakan sakit, karena orang Islam satu dengan lain itu seperti bunyian satu bangunan. Kalau jasadil wahid, seperti satu jasad umat Islam ini. Tangan sakit maka yang lain merespon itu, mata ikut peduli, kaki juga peduli cari obat, macam-macam. Itulah orang Islam. Sama kita peduli, tapi jangan ingkar keputusan Allah. Ya Allah. Jadi kalau ingkar justru di situ tanda kita tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda orang itu ridho Allah, dia pun ridho dengan keputusan Allah. Itu tanda-tanda. Maka bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita juga.
dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita terima dengan putusan apa yang Allah katakan, itu tanda-tanda ini apa yang dicintai Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi yang menyenangkan, terima. Giliran yang tidak menyenangkan, kayak dan terima gitu. Nah ini bahaya. Berarti ada tanda-tanda dia ikhtiraf, tidak terima, ada semacam protes dengan putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam syairnya itu, dalam bait itu, dalam kitab yang dimimpikan beliau itu, laki-laki yang memegang kitab itu mengatakan, wala tas'alillah an fi'li, jangan kamu bertanya kepada Allah apa yang dia buat. Jangan kamu tanya. Kenapa? Orang yang dia ingin menyelam ke dasar lautan takdir, kalau terlalu jauh dia akan celaka, binasa. Iya. Orang itu kalau membicarakan takdir terlalu berlebihan, sampai ke dasar-dasar betul hal yang pelik, sampai tingkatan yang betul-betul dalam, nanti malah celaka. Tidak boleh terlalu banyak membicarakan takdir yang berlebihan itu. Kalau sudah terlalu jauh, nanti kadang binasa orang. Takut salah dia bersikap. Karena memang kalau diusut-usut punya usut, hakikatnya Allah itu. Bayangkan, kalau mizan akal kita manusia itu terbatas, sehingga menyikapi sesuatu itu menurunkan kemampuan akal kita menyikapi. Sedangkan takdir Allah itu tidak ada kaitan dengan perasaan kita. Murni mahabbul ikhtiar kehendak Allah. Baik itu kita senangi maupun tidak kita senangi. Dan itu semua ketetapan Allah itu hakikatnya baik, indah Allah. Cuma binisbatil makhluk, binisbatil makhluk apabila ada istilah baik, ada istilah buruk. Tapi kalau dikaitkan ke Allah tidak ada, baik semua. Makanya ketetapan Allah semuanya baik. Cuma dalam ketetapan Allah kan ada yang namanya iradah, amar. Ada iradah, ada amar. Maka disitulah membedakan. Abu Jahal menyakiti Nabi Muhammad itu dikehendaki Allah, tetapi tidak diperintahkan. Bukan berarti Allah itu dengan perbuatan Abu Jahal, bukan. Kalau dikembalikan pada hakikatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian saat perbuatan kalian. Berarti kalau dihakikatkan Abu Jahal bergerak digerakkan Allah gitu. Kan gitu. Makanya jangan terjauh bahas masalah ini. Kacau nanti, takut tidak bisa menjaga hati dan perasaan. Takut nyatakan Allah gitu. Maka kalau udah urusan takdir itu, makanya sebagai ulama memahami di antara hikmah rukun iman itu takdir itu nanti itu di bagian belakang gitu, bagian akhir. Cukup diimani, jangan terlalu dibicarakan terlalu jauh. Diimani, diyakini sudah. Tapi kalau terlalu dibicarakan ini, bahwa Allah jatuh pasti halak. Siapa yang terlalu jauh menyelam perasaan tentang takdir itu nanti binasa. Maka Sayyidina Ali pernah ada satu rombongan orang-orang berbicara tentang urusan takdir. Cukup, jangan dilanjutkan. Bahaya nanti. Bahaya. Maka takdir itu cukup diimani, jangan terlalu banyak dibicarakan, dibahas terlalu dalam. Nanti ujung-ujungnya kembali ke satu itu juga. Itu yang kadang rentan, sulit menjaga hati dan perasaan kita itu. Hati dan perasaan kita. Dan memang kalau kita lihat rukun iman itu justru yang paling penting ini. Orang kalau ditanya beriman dengan Allah, rukun pertama beriman, malaikat beriman, kitab beriman, rasul beriman, hari akhir beriman, pondok dan qadar baru berbocah. Makanya di akhir itu orang mungkin siap mengatakan Allah Tuhan ini, Allah Tuhan saya, malaikat saya percaya, makhluk gaib, kitab-kitab saya percaya, 4 kitab suci samawi, termasuk Quran, Rasul semua saya percaya. Hari akhir pasti terjadi kiamat. Yang bermasalah itu banyak yang dihindari. Pas kena bab qadar itu banyak kena orang dulu. Pas giliran dihantam dengan sesuatu yang tidak disenangi, langsung bermasalah. Mana iman dia dan qadar. Makanya urutannya itu paling akhir dia. Tapi ya memang seperti itu, tetap harus diimani, tetap harus diimani. Bahkan sebenarnya kalau dikembalikan kasih sayang Allah, kata para ulama, justru mengingat takdir Allah itu obat stres. Ingat takdir Allah itu obat stres.
Orang kalau udah ingin stres, banyak-banyak ingat takdir. Tidak stres jadi. Apa ya kayak gini ya? Ingat takdir. Ya udah ditentukan Allah. Apalagi mau dipaksakan. Dan jadi saya duduk anggota dewan. Ini ada masalah. Takdirnya gitu. Mau dipaksakan, tidak mungkin. Sawabul imam kata Imam bin Athaillah, la tahtariku asrarul afdal. Semangatmu yang bergebu-gebu tidak mungkin bisa menembus takdir Allah. Tidak mungkin. Dimanapun usahanya, dia sudah dibuat, usaha macam-macam sudah maksimal. Tidak, kata Allah, dan bisa juga. Jadi kalau ingat takdir sudah. Tidak ada cerita stres kalau sesuai dengan harapan kita. Justru ingat takdir menjadikan ayam hati seorang hamba Allah. Memang kita ini makhluk dikendalikan oleh Sang Khalik yang Maha Berkuasa Allah. Dan semuanya apa yang kita inginkan itu sesuai apa yang kita ingin, yang harapkan. Semuanya dikendalikan Allah. Tambah yakin mana? Kalau ingat takdir, tambah yakin dengan adanya Allah. Berarti memang perbuatan saya tidak memberi bekas hakikatnya. Ada zat yang baik, Allah yang saya imani yang mengendalikan semuanya. Tambah yakin keberadaan Allah jadinya. Karena terbukti usaha kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu. Berarti ada yang menentukan ini. Memang ada campur tangan ghaibiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat takdir, nambah keimanan. Jadi kalau ingat takdir untuk nambah keimanan, tidak masalah. Yang kacau ini kalau malah merusak iman, karena takut nyalakan Tuhan. Jadi curi Tuhan, merampok Tuhan. Alhamdulillah. Kalau dikembalikan hakikat, iya. Hakikatnya. Tapi kan adanya dalam Al-Quran kan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ungkapan di situ Allah mengajarkan adab kepada kita. Ma'asabaka min hasanati fa min Allah. Kebaikan yang menimpa dirimu itu dari Allah. Tapi kalau keburukan dari kamu. Itu bukan makna hakikat itu. Itu kan makna bukan hakikat. Kalau makna hakikat, wallahu kalau kamu mengamalkan itu makna hakikat itu. Apa yang dilakukan hamba-hambanya, baik bergeraknya debu butiran, kemudian serpu-serpu yang berterbangan itu, apa yang bergerakkan? Hakikat. Tapi ada seorang hamba tidak boleh menisbatkan yang buruk-buruk binisbatil makhluk kepada Allah. Seperti kita lah. Seperti kita berdoa kepada Allah. Kalau diungkapkan kata-kata yang hakikat itu jodoh-jodoh saja, tapi kan tidak layak. Ya Allah, Zat yang menciptakan babinya, cocok benar aja kata-katanya benar, tapi kan tidak cocok, tidak beradab namanya. Masa berdoa dengan kata-kata yang tidak layak? Kalau ditanya, benar nggak ungkapan? Hakikatnya benar, memang Allah menciptakan babi. Tapi kan tidak cocok. Ya Allah, wahai Zat yang menciptakan babi dan anjing, terimalah doa-doa saya. Itu kan secara makna kata-kata benar, tapi secara ada permasalahan. Makanya Allah mengajarkan adabnya, kalau yang baik-baik itu sandarkan pada Allah, yang buruk sandarkan kepada kita, itu mengajari adab, bukan terlepas dari Allah. Jadi terkait masalah ini memang dalam urusan pembicaraan tentang takdir, sehingga kata dalam bait syair itu jangan terlalu jauh, cukup diimani untuk menambah keyakinan pada Allah dan membuat hidup ini jangan terlalu stres gitu. Karena kita dikendalikan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kedelapan, wasami'u yang kedelapan ada bersama Allah dawa dzikri bil lisani wal qalbi, senantiasa melanggengkan zikir baik dengan hati maupun dengan lisan. Ini ada yang disebutkan beliau. Kalau Rasulullah SAW orang-orang muqarrabin indallah itu makomnya sudah level, karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi Muhammad itu ingat Allah itu ya setiap detik gitu. Sehingga Rasulullah itu disebutkan inna aynaya tanama wa la yanamu qalbi. Bayangkan gimana koneksi hati Rasulullah itu. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari disebutkan inna aynaya tanama wa la yanamu qalbi. Aisyah, mataku memang tidur, hatiku tidak tidur. Hatinya tetap koneksi dengan Allah. Tidur pun dengan Allah. Gimana itu? Kalau kita jangan tidur, waktu sadar apa yang gimana tuh? Jauh berbanding. Maka minimal kata para ulama kita mengamalkan etika atau pada diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya sering-seringan Allah. Karena kita ini selalu beraktivitas, selalulah memulai sesuatu itu dengan Bismillah. Itu salah satu upaya untuk mendawakan zikir. Tebakan suatu Bismillah.
makan pakai sedang bismillah, keluar masjid bismillah, masuk rumah bismillah. Nah, itu latihannya yang minimal supaya kita ini banyak dawam zikirnya baik dengan lisan maupun dengan hati, yaitu mendawamkan amalan bismillah. Mulai sesuatu apapun itu dengan bismillah. Tentunya sesuatu yang baik. Kalau yang tidak baik kan boleh bismillah ya kan. Sampai 5 orang tidak bersalah, bismillah dengan nama Allah saya terpenek. Itu nama dosa namanya itu. Ini mengatasnamakan Allah, keburukan tidak boleh. Tidak boleh. Curi barang orang, bismillah. Saya mencuri dengan nama Allah. Ini namanya kata senang orang itu kurang ajar namanya itu. Orang yang melakukan kebaikan tapi diikuti dengan keburukan. Baik baca bismillah tapi perbuatannya buruk, seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Ya, mencuci memang namanya mencuci kan membersihkan, tapi air kencing apa? Tidak kotor bang. Apa kurang ajar namanya? Bismillah. Kan sudah boleh menasihati sedang Kalijaga kan ceritanya seperti itu. Kalijaga Raden Said melihat tongkat Sunan Bonang warnanya emas, pas ditangkap ternyata bukan emas, rupanya cuma kuningan. Maka ditanya apa yang mendorong kamu melakukan ini? Beliau terdorong karena yang ketiga itu banyak miskin. Beliau mencuri tujuannya untuk membagi-bagi rakyat miskin, bukan untuk pribadi. Baik sebenarnya. Tapi dikasih kamu ini sama saja cuci pakaian dengan air kencing. Niatnya baik bantu orang miskin, tapi caranya tidak benar, caranya melanggar yang diarahkan diperintahkan Allah. Curi itu tetap curi hukumnya. Tidak ada cerita mencuri syar'i itu tidak. Mencuri syar'i. Apalagi curi tidak syar'i, korupsi, itu tidak syar'i, das itu. Kalau ini masih penting kan, kasihkan ke orang lemah itu. Tidak untuk kepentingan pribadi, itu lebih parah lagi itu. Takutnya itu, bismillah, korupsi, bismillah korupsi. Keterlaluan, tambah parah nanti di Allah. Tentunya sesuatu yang dimaksud bismillah dimulai dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik dengan bismillah. Kemudian 14 yang ke-9 mula sematul fikri binikmatillah wa bidalali. Senantiasa terus-terusan berpikir, merenungi nikmat Allah, keagungan Allah. Nah ini dasarnya. Ada yang ke-9 yang direnungkan jangan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Yang dipikirkan itu justru penciptaan Allah, nikmat Allah. Kalau zat Allah jangan sama tadi. Kalau takdir itu cukup diimani, jangan terlalu banyak dibicarakan, dibahas terlalu dalam. Sama zat Allah, jangan dibicarakan zat Allah. Betul zat Allah ya. Tapi di Quran jelas itu. Wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Soal kiamat. Di hari kiamat nanti wajah-wajah orang yang beriman bercahaya karena melihat zat Allah. Ini dalil fakti Ahlussunnah wal Jamaah, orang beriman nantinya di surga bisa melihat zatnya Allah. Kalau dipikir-pikir, waduh, mana ya zat Allah? Tidak bisa, tidak akan tembus, pecah otak kita. Apalagi masih terkumpul dalam alam dunia. Diumpamakan oleh para ulama tamsilnya seperti ini. Kita kan beberapa fase dalam menjalani kehidupan, mulai dari alam ruh, kemudian alam rahim. Alam rahim, contohnya alam rahim, kita sudah berada di alam dunia. Level berikutnya selepas alam rahim, alam dunia. Sesama alam manusia, alam makhluk, rahim masih makhluk, dunia masih di alam makhluk. Itu saja, bicaralah dengan baik. Wahai dede bayi, nanti kamu kalau keluar di dunia, kamu masuk ke alam dunia nih. Di sini banyak ada lampu, ada TV, ada mikrofon, warnanya hijau, hitam, kuning. Tidak akan paham dia. Karena tidak ada data sebelumnya. Membayangkan sesuatu yang tidak ada data sebelumnya. Itu aja tidak mampu bagi. Pada sesama makhluk itu, untuk membayangkan sesama makhluk aja tidak mampu itu. Walaupun kita pendek dijelaskan dengan detail-detailnya, ada meja warnanya coklat, ada kuncup dikit, tidak paham dia, tidak paham. Karena tertutup dengan alam rahim. Dia belum tembus ke alam dunia. Sama. Kita pun alam dunia, alam akhirat masih ada barzakh, penyekatnya. Diceritakan kayak manapun, kehidupan akhirat tidak bisa bayangkan sejati, hakikatnya tidak bisa. Karena masih terkungkung dalam alam dunia, terbatas gitu ya. Diliputi oleh alam dunia ini.
Bayangkan akhirat sama-sama makhluk akhirat, itu pun tidak bisa dengan makna bayangan yang sesungguhnya diciptakan oleh Nabi. Di surga ada bidadari, sekalipun budak bidadari itu kalau berudak ke samudra jadi manis. Mana bentuknya kan kebayang gitu. Ada makhluk bidadari, kalau turun ke dunia maka habislah makhluk-makhluk dunia ini saling bunuh-bunuhan karena saking pengen mendapatkan bidadari. Tidak terbayang gitu ya. Rasa-rasanya susah bayangkan cantiknya kayak mana itu. Itu pada makhluk untuk dituntut membayangkan sama makhluk aja orang itu terbatas. Karena kita masih di dalam dunia, kita tertutup. Seperti tadi Pak, anak di dalam rahim diciptakan alam dunia, belum kebayang lagi. Kita diciptakan alam akhirat, kita masih dunia, belum kebayang yang sebenarnya itu. Gimana percaya gitu? Yang percaya. Apalagi makhluk bayangkan konik tambah jauh lagi, gimana membayangkan zat Allah itu? Maka sudah diwati-wati, jangan Nabi, jangan bayangkan zatnya Allah, jangan dipikir-pikir tuh, stres nanti pecah otak kita. Sudahnya stres. Tapi yang dianjurkan ada sebagai seorang hamba yang sering dilazimkan dipikirkan adalah nikmat Allah, ciptaan Allah. Memandang ke pohon pisang ini kecil, tumbuh lunas, kemudian ada dahan melintang, kemudian tumbuh itu pucuk putih-putih pisang berubah membesar, yang tadi hijau berubah kuning. Dipikirlah dengan akal dia yang dia miliki. Ya Allah, ini makhluk Allah bergerak. Kemudian yang tadinya itu udah ada buah dia, buahnya warnanya hijau jadi kuning. Setahu saya namanya warna itu harus ada cat gitu. Ini mana cat mana dipakai Allah? Ini buat jadi kuning gitu. Kalau bukan kuasa Allah tidak mungkin ini. Pasti ada campur tangan kekuasaan Allah ini. Jadi tambah keyakinan. Berarti bahwasanya ada zat yang mengendalikan pisang. Tepatnya ke kelapa, jualan dekat di pasar. Ya Allah, dekat ini cuma dari sebuah kelapa, tumbuh bertahun-tahun jadi pohon kelapa. Punya kelapa yang banyak, ada yang muda, kemudian airnya manis. Setahu saya namanya manis pakai gula. Gimana? Gula jatuh gulanya ke dalam kelapa ini. Tanpa keyakinan, mesti Allah yang membuat manis ini. Jadi memandang sesuatu makhluk Allah itu menambah keimanan pada Allah. Makanya sering kita disinggung oleh Allah, apala tatafakkaru wa fi anfusikum apala taqilun. Dalam dirimu itu ada banyak tanda-tanda Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah. Apa kamu berpikir Allah? Ya, bayangkan saja lah. Bulu mata, bulu rambut, gigi, tangan, macam-macam itu bayangkan. Kuku ukurannya seminggu baru panjang dia. Gigi dah tumbuh. Kalau gigi tumbuh macam kuku gimana? Motongnya itu seminggu potong. Tapi disemprot sama jangan tumbuh. Bulu mata lain juga sama-sama bulu. Yang rambut 2 minggu panjang. Bulu mata gini aja dia kecil. Bayangkan sama dalam satu tubuh dikendalikan oleh Allah. Itu kan tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah ya. Bukan kita yang mengendalikan. Kalau kita kendalikan, tak ada bisa kendalikan, tapi Allah yang mengendalikan, yang mengontrol menakarnya. Bulu hidung, bulu mata, rambut, sama-sama bulu roma. Tapi kok kenapa yang bagian rambut kepala ini yang agak cepat tumbuhnya? Tidak bulu roma ini. Kalau bulu roma tumbuh cepat kayak rambut, sibuk gunting ke sana, menang badan, ada sama barbershop. Bukan hanya makan sabun, makan bulu roma. Itulah luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau merenung itu memang menambah iman. Maka singgungan Allah banyak dalam Quran. Berpikir. Ternyata orang lelah ini berpikir itu memang menambah cahaya makrifat di hati. Tapi kalau dalam pikir nanti menjadi buntu itu, artinya tidak bisa menambah keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai di sini dulu kita pada hari ini. Semoga menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kepada Allah. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.